Nomor 1. Surga mata air panas. Jepang dikenal sebagai surga mata air panas atau onsen. Negara ini memiliki lebih dari 27.000 sumber air panas alami dan sekitar 3.000 kawasan pemandian yang tersebar dari desa pegunungan hingga pusat kota. Aktivitas vulkanik yang tinggi membuat air mineral hangat mudah ditemukan di berbagai wilayah, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jepang. Bagi orang Jepang, berendam di onsen bukan sekadar relaksasi, melainkan ritual penyembuhan dan pembaruan diri. Air yang kaya mineral dipercaya membantu meredakan nyeri otot, pegal sendi, hingga stres. Lansia datang untuk terapi alami, kaum muda mencari ketenangan dari tekanan kerja, dan keluarga memanfaatkannya sebagai momen kebersamaan dalam suasana yang tenang dan hening. Ada etika ketat yang harus dipatuhi. Pengunjung wajib mandi bersih sebelum masuk kolam dan umumnya berendam tanpa pakaian renang sebagai simbol kesetaraan. Tidak diperbolehkan berisik atau mengambil foto. Onsen dianggap sebagai ruang sakral untuk menenangkan tubuh dan pikiran, tempat di mana keheningan adalah bentuk penghormatan tertinggi. Nomor 2. Situs ikonik, alam, mitos, dan misteri. Salah satu ikon paling terkenal adalah Gunung Fuji, dengan ketinggian 3.776 meter. Gunung ini bukan hanya puncak tertinggi Jepang, tetapi juga simbol spiritual yang dihormati selama berabad-abad. Banyak orang mendakinya bukan sekadar untuk tantangan fisik, melainkan sebagai bentuk refleksi dan penyucian diri. Di bidang sejarah, Kastil Osaka menjadi saksi kejayaan Jepang feodal pada abad ke-16. Arsitekturnya yang megah dengan atap hijau dan ornamen emas menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Kastil ini kini menjadi museum sekaligus simbol kebanggaan sejarah kota Osaka. Untuk pengalaman alam yang menenangkan, kunjungi hutan bambu Arashiyama di Kyoto. Suara angin yang berdesir di antara batang bambu tinggi menciptakan suasana magis. Sementara itu, kawasan vulkanik Owakdani terkenal dengan telur hitam yang direbus di mata air panasnya. Konon dipercaya membawa keberuntungan dan umur panjang. Nomor 3. Kerajaan Festival. Jepang memiliki lebih dari 300.000 festival atau matsuri setiap tahun. Perayaan ini berlangsung di seluruh negeri, dari desa kecil hingga kota besar, dan mencerminkan kekayaan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Festival menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, menjaga identitas budaya tetap hidup. Di musim semi, tradisi Hanami dirayakan saat bunga sakura bermekaran. Warga berkumpul di taman untuk berpiknik sambil menikmati keindahan bunga yang hanya bertahan sebentar. Musim panas menghadirkan festival besar seperti Gion Matsuri di Kyoto, dengan arak-arakan kereta hias raksasa yang megah dan penuh warna. Di wilayah Tokushima, Awa Odori menjadi festival tari jalanan terbesar di Jepang. Sementara di Aomori, Nebuta Matsuri memeriahkan malam dengan lentara raksasa bercahaya. Setiap festival menghadirkan energi, musik, dan kebersamaan yang memperlihatkan semangat kolektif masyarakat Jepang. Nomor 4. Masakan Jepang, keanggunan dan keberanian rasa. Masakan Jepang terkenal akan keindahan penyajian dan keseimbangan rasa. Hidangan seperti sushi, sashimi, tempura, dan takoyaki telah mendunia. Setiap makanan disusun dengan perhatian pada warna, tekstur, dan harmoni visual, mencerminkan filosofi estetika Jepang yang mengutamakan kesederhanaan dan ketelitian. Namun, kuliner Jepang juga berani dan unik. Di prefektur Kumamoto, terdapat hidangan khas bernama basashi, yaitu irisan tipis daging kuda mentah yang disajikan dengan kecap asin, bawang putih, dan jahe. Bagi sebagian orang mungkin terdengar ekstrim, tetapi bagi masyarakat setempat, hidangan ini dianggap bergizi dan lezat. Kreativitas Jepang juga terlihat pada inovasi rasa yang tidak biasa, termasuk es krim dengan rasa ramen, wasabi, atau bahkan seafood. Dunia kuliner di Jepang bukan hanya soal tradisi, tetapi juga eksperimen tanpa batas. Setiap sudut kota dapat menjadi tempat petualangan rasa yang tak terlupakan. Nomor 5. Biaya hidup di Jepang, tinggi tetapi berkualitas. Jepang sering dianggap sebagai negara dengan biaya hidup tinggi, terutama di kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Harga sewa apartemen di pusat kota bisa cukup mahal, meskipun di daerah pinggiran biayanya lebih terjangkau.
Perbedaan lokasi sangat memengaruhi total pengeluaran bulanan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Jepang menawarkan pilihan yang fleksibel. Makanan di restoran sederhana relatif terjangkau, sementara restoran kelas menengah tentu lebih mahal. Transportasi umum sangat efisien dan tepat waktu, meskipun biaya langganan bulanan dapat bervariasi tergantung jarak tempuh. Secara keseluruhan, biaya hidup rata-rata bergantung pada gaya hidup dan wilayah tempat tinggal. Meski pengeluaran bisa tinggi, banyak orang menilai kualitas hidup di Jepang, keamanan, kebersihan, infrastruktur modern, dan kekayaan budaya sebanding dengan biayanya. Hidup di Jepang bukan hanya soal angka, tetapi juga pengalaman berada di negara yang memadukan tradisi kuno dan inovasi futuristik secara harmonis. Nomor 6. Negeri Matahari Terbit. Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit karena letaknya di bagian timur benua Asia, sehingga menjadi salah satu wilayah pertama yang menyaksikan terbitnya matahari. Dalam bahasa Jepang, negara ini disebut Nippon atau Nihon, yang berarti asal matahari. Secara geografis, Jepang adalah negara kepulauan dengan luas sekitar 378.000 km persegi, yang terdiri dari lebih dari 6.800 pulau. 4 pulau utamanya adalah Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, yang mencakup sebagian besar wilayah negara. Bentang alam Jepang didominasi pegunungan dan kawasan vulkanik. Ikon tertingginya adalah Gunung Fuji, yang tidak hanya menjadi puncak tertinggi, tetapi juga simbol budaya dan spiritual bangsa. Negara ini memiliki 4 musim yang jelas, musim semi dengan mekarnya sakura, musim panas yang semarak dengan festival dan kembang api, musim gugur dengan dedaunan merah keemasan, serta musim dingin bersalju yang menarik wisatawan untuk bermain ski. Dengan populasi sekitar 125 juta jiwa, Jepang termasuk negara terpadat di dunia. Namun, hampir 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan populasi menua tercepat. Fenomena ini membawa tantangan besar dalam bidang tenaga kerja dan sistem kesejahteraan sosial. Dari sisi budaya, Jepang juga unik karena menggunakan 3 sistem tulisan sekaligus, kanji, hiragana, dan katakana. Nomor 7. Wanita Jepang modern. Citra wanita Jepang yang selalu pendiam dan tradisional kini telah berubah. Di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, perempuan semakin mandiri, berpendidikan tinggi, dan aktif dalam dunia profesional. Banyak dari mereka bekerja di perusahaan besar, sektor teknologi, hingga menduduki posisi manajerial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu kini bukan lagi satu-satunya pilihan hidup. Rata-rata usia pernikahan di Jepang berada di kisaran 29-30 tahun, termasuk yang tertinggi di Asia. Banyak perempuan memilih fokus pada karir, perjalanan, atau pengembangan diri sebelum memutuskan menikah. Pernikahan kini lebih dipandang sebagai pilihan sadar, bukan sekedar kewajiban sosial. Perubahan ini mencerminkan transformasi nilai dalam masyarakat modern Jepang. Dalam hubungan percintaan, sebagian perempuan Jepang tertarik pada pasangan asing karena dianggap lebih ekspresif secara emosional. Perbedaan budaya dalam mengekspresikan kasih sayang menjadi salah satu faktor. Namun, tentu saja preferensi setiap individu berbeda-beda dan tidak bisa digeneralisasi. Jepang masa kini menunjukkan dinamika sosial yang semakin terbuka dan global. Nomor 8. Salah satu negara teraman di dunia. Jepang sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Di banyak kota, masyarakat merasa aman berjalan kaki, bahkan pada larut malam. Kehilangan dompet atau barang pribadi seringkali berakhir dengan ditemukannya kembali barang tersebut di kantor polisi terdekat. Budaya disiplin dan rasa tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama keamanan ini. Ibu kota Jepang, Tokyo, yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terbesar di dunia, secara konsisten masuk dalam daftar kota teraman versi berbagai lembaga internasional. Anak-anak sekolah dasar pun terbiasa berangkat sendiri menggunakan transportasi umum. Kepercayaan sosial yang tinggi menjadi ciri khas kehidupan sehari-hari di Jepang. Nilai moral diajarkan sejak usia dini. Anak-anak dilatih untuk menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan mengembalikan barang yang bukan milik mereka. Konsep kehormatan dan menjaga reputasi keluarga maupun institusi sangat kuat dalam budaya Jepang. Tekanan sosial untuk berperilaku baik seringkali lebih efektif daripada hukuman-hukum semata. Nomor 9. Mie instan, inovasi mendunia. Mie instan adalah salah satu inovasi Jepang yang berdampak global. Produk ini pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958. Dengan hanya membutuhkan air panas dan waktu beberapa menit,
mie instan menjadi solusi praktis, murah, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Jepang, mie instan berkembang menjadi bagian dari budaya kuliner. Variannya sangat beragam, mulai dari rasa miso, seafood, kari, hingga edisi terbatas yang unik. Kreativitas dalam menciptakan rasa baru menjadikan mie instan lebih dari sekedar makanan cepat saji, tetapi juga bentuk inovasi kuliner yang terus berkembang. Di Yokohama terdapat Cup Noodles Museum Yokohama, museum interaktif yang didedikasikan untuk sejarah mie instan. Pengunjung dapat merancang dan membuat mie instan versi mereka sendiri. Tempat ini menjadi bukti bahwa sebuah inovasi sederhana dapat mengubah kebiasaan makan dunia. Nomor 10. Geisha, penjaga seni tradisional. Geisha adalah simbol seni tradisional Jepang. Kata geisha berarti seniman, dan mereka memang terlatih dalam berbagai seni, seperti tari klasik, musik shamisen, upacara minum teh, serta seni percakapan. Geisha bukanlah pekerja hiburan dewasa, melainkan penjaga tradisi budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Sebagian besar geisha menjalani masa pelatihan sebagai maiko atau murid sebelum diakui sepenuhnya. Mereka mempelajari etika, gerakan tubuh, musik, dan cara berinteraksi secara elegan. Penampilan mereka khas, kimono indah, riasan wajah putih, dan tatanan rambut tradisional yang anggun. Setiap detail mencerminkan filosofi estetika Jepang. Secara historis, profesi ini berkembang pada periode Edo, terutama di kota seperti Kyoto. Hingga kini, geisha tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang, meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu. Mereka adalah simbol kehalusan seni, disiplin, dan dedikasi terhadap tradisi yang terus dijaga hingga masa modern. Nomor 11. Meminta maaf dengan mencukur kepala. Di Jepang, permintaan maaf bukan sekedar ucapan maaf, tetapi sebuah ekspresi yang syarat makna budaya. Cara membungkuk saja memiliki tingkatan berbeda, mulai dari membungkuk ringan sekitar 15 derajat sebagai salam sopan, hingga membungkuk lebih dalam sebagai tanda penyesalan serius. Dalam situasi yang sangat formal atau penuh rasa bersalah, seseorang bisa melakukan dogeza, yaitu berlutut dengan kepala menyentuh tanah sebagai bentuk penyesalan mendalam. Dalam kasus tertentu, terutama ketika skandal terjadi di ruang publik, permintaan maaf dapat dilakukan secara simbolis dengan mencukur rambut. Tradisi ini berakar dari budaya samurai, di mana kehormatan dan harga diri memiliki nilai yang sangat tinggi. Memotong rambut melambangkan kerendahan hati, pelepasan ego, dan kesediaan untuk menanggung konsekuensi sosial atas kesalahan yang dilakukan. Menariknya, dalam budaya Jepang, permintaan maaf tidak selalu berarti pengakuan bersalah. Seringkali, ungkapan maaf digunakan untuk menjaga harmoni sosial dan meredakan ketegangan. Prioritas utama adalah menjaga keseimbangan dan perasaan bersama, bukan mempertahankan ego pribadi. Inilah yang membuat budaya permintaan maaf di Jepang terasa unik dan terkadang terlihat ekstrim bagi orang luar. Nomor 12. Kekuatan teknologi terkemuka. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan teknologi terbesar di dunia. Negara ini secara konsisten menginvestasikan lebih dari 2% produk domestik bruto untuk penelitian dan pengembangan, menjadikannya salah satu yang tertinggi secara global. Kolaborasi erat antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta mendorong lahirnya berbagai inovasi penting dalam robotika, elektronik, dan otomotif. Perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba, dan Fujitsu telah menjadi simbol inovasi Jepang. Toyota memimpin industri otomotif global dengan jutaan kendaraan terjual setiap tahun. Sementara Sony merevolusi hiburan melalui Walkman dan konsol game PlayStation yang mendunia. Produk-produk ini bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga membentuk budaya populer global. Dalam bidang komputasi dan robotika, Jepang juga menjadi pemain utama. Negara ini memproduksi sebagian besar robot industri dunia yang digunakan di berbagai pabrik internasional. Salah satu pencapaian penting adalah superkomputer Fugaku yang pada tahun 2020 dinobatkan sebagai salah satu yang tercepat di dunia. Dengan dedikasi terhadap presisi, kualitas, dan inovasi berkelanjutan, Jepang terus membuktikan diri sebagai pelopor teknologi masa depan. Nomor 13. Menyewa keluarga atau pasangan. Di Jepang, terdapat industri unik yang memungkinkan seseorang menyewa anggota keluarga atau pasangan untuk berbagai keperluan sosial. Layanan ini berkembang di kota-kota besar seperti Tokyo, di mana tekanan sosial dan ekspektasi keluarga seringkali tinggi.
Klien dapat memilih individu berdasarkan usia, kepribadian, dan peran yang diinginkan, mulai dari pasangan untuk menghadiri acara, hingga figur orang tua pengganti. Tarifnya bervariasi, mulai dari biaya per jam hingga paket khusus untuk acara seperti pernikahan. Beberapa layanan bahkan menyediakan skenario terstruktur lengkap dengan dialog dan latar belakang cerita agar interaksi terlihat alami. Para aktor yang terlibat dilatih secara profesional untuk memainkan peran dengan meyakinkan, termasuk menampilkan emosi yang sesuai dengan situasi. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial modern Jepang, di mana kesepian dan jarak emosional menjadi isu yang semakin terasa. Bagi sebagian orang, layanan tersebut memberikan rasa nyaman sementara dan membantu memenuhi tuntutan sosial tanpa rasa malu. Meskipun terdengar tidak biasa, praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jepang menemukan solusi kreatif terhadap tekanan sosial yang kompleks. Nomor 14. Hotel cinta dengan tema unik. Jepang memiliki ribuan hotel cinta yang tersebar di berbagai kota, termasuk Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Tempat-tempat ini bukanlah lokasi kumuh, melainkan bagian dari budaya urban Jepang yang menawarkan privasi dan kenyamanan bagi pasangan. Keberadaannya juga berkaitan dengan kondisi tempat tinggal yang seringkali terbatas dan kurang privat. Keunikan hotel cinta terletak pada desain tematiknya. Setiap kamar dapat memiliki konsep berbeda, mulai dari karakter populer, suasana kerajaan, hingga tema futuristik seperti pesawat ruang angkasa. Fasilitasnya pun dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda, dengan pencahayaan khusus, dekorasi unik, dan teknologi modern. Sistem pemesanan biasanya dilakukan melalui layar otomatis untuk menjaga privasi pelanggan. Industri ini menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahun, dan menjadi bagian dari dinamika ekonomi hiburan Jepang. Kreativitas dalam desain dan layanan menjadikan hotel cinta sebagai fenomena budaya yang menarik perhatian dunia. Nomor 15. Pulau suci yang terlarang bagi wanita. Di Jepang terdapat sebuah pulau suci bernama Okinoshima yang selama berabad-abad membatasi akses bagi perempuan. Pulau kecil yang terletak di prefektur Fukuoka ini dianggap sebagai situs sakral dalam tradisi Shinto. Sejak zaman kuno, tempat ini dihormati sebagai lokasi pemujaan dan ritual keagamaan. Tradisi lama mengharuskan pria yang diizinkan mengunjungi pulau tersebut menjalani ritual penyucian sebelum menginjakan kaki di sana. Pengunjung juga dilarang membawa pulang benda apapun dari pulau itu. Aturan-aturan ketat ini bertujuan menjaga kesucian dan kelestarian situs bersejarah tersebut. Nilai historis Okinoshima diakui dunia internasional ketika pada tahun 2017 pulau ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ribuan artefak kuno yang ditemukan di sana menjadi bukti pentingnya peran pulau ini dalam sejarah spiritual dan perdagangan Jepang kuno. Hingga kini, Okinoshima tetap menjadi simbol kuat warisan budaya dan kepercayaan tradisional Jepang.